Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات حاضرين dan hadirat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita memulai kajian kita di tempat ini setelah Ramadan yang mubarak, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur yang panjang. Karena ingat, khairun nas, manusia terbaik, man tala umruh wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida ila yaumiddin. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini kembali dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, dan sudah kita ambil muqaddimah dari Mas'alatul Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah hati yang sangat mulia, yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil, dan sudah kita ambil masalah yang pertama tentang al-khauf, ibadah hati yang mendorong kita berbuat perintah dan meninggalkan larangan. Masalah yang pertama. Yang kedua, pembagian khauf, takut. Ada takut kepada Allah, ada takut kepada selain Allah. Sekarang akan kita ambil i'lam annal 'abda lahu ma'al khaufi minallah maqaman. Ketahuilah bahwasanya takutnya seorang hamba kepada Allah ini memiliki dua maqam, dua kedudukan. Takutnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla memiliki dua kedudukan. Yang pertama, ayyakuna ma'ilan 'anil istiqamah wa muqassiran. Seorang hamba serong dari istiqamah, longsor, muqassir, kurang dalam ibadah. Fayakhafu an yu'aqibahullah. Gara-gara ini dia takut dihukum oleh Allah. Nah, takut seperti ini
muncul karena 3 perkara. Ini posisi yang pertama. Seorang hamba karena dia jauh dari istiqamah, kurang ibadah, akhirnya takut dihukum. Apa sebabnya? 3 hal. Pertama, karena dia tahu dosanya sendiri, hanya takut dihukum. Contoh, dusta, bohong. Takut dia dihukum. Dia suka bohong. Karena dia tahu buruknya bohong itu. Atau mencuri. Atau riba. Atau yang lainnya. Nah, kenapa dia bisa takut? Karena dia tahu dosa yang dikerjakan itu buruk. Yang kedua, karena dia yakin ada hukumannya. Yang ketiga, dia takut jangan-jangan nggak sempat tobat. Kalau ada 3 hal ini atau salah satu dari 3 hal ini, maka orang akan bisa takut kalau dirinya berbuat salah. Tapi kalau tidak ada yang 3 ini, tidak ada rasa takutnya akan buruknya dosa, kebenaran hukum ancaman Allah, dia yakin dirinya masih hidup, terus tobat, susah orang akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, orang mencuri, orang merampok, banyak yang tidak takut. Karena apa? Karena dianggap dirinya yang nangkap dia mampu dikelabui. Tapi ketika dia takut, oh bisa ketangkap kita. Hukuman mati. Takutkah dia berbuat? Takut. Itu sebabnya agama kita punya hudud. Hukuman. Bahkan kalau zina disuruh menyaksikan. Hukuman qisas disuruh saksikan. Supaya apa? Orang takut. Tahu hukuman, orang akan takut. Ini dia posisi yang pertama, takut itu. Jadi ada orang takut karena dosanya, karena dia jauh dari istiqamah, dia takut dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seorang hamba yakuna mustaqim. Hamba ini istiqamah di atas yang hak. Fa khaufuhu da'im. Orang yang istiqamah, yang seperti ini takutnya terus menerus. Takutnya terus menerus. Dan ingat, seorang beriman dalam seluruh ibadah dia harus berdiri di atas 3 pondasi. Pertama, al-mahabbah, cinta. Yang kedua, al-khauf, takut. Yang ketiga, ar-raja. Khusus dalam bab khauf ini, takut ini, inilah dia. Jadi beda takutnya orang berdosa dengan takutnya orang istiqamah. Takutnya orang berdosa, hukuman. Takutnya orang istiqamah, karena dia tahu yang bisa membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, beliau berdoa, ya muqallibal qulub. Demikian juga dalam riwayat Tirmidzi,
Dalam Sahih Bukhari, la wa muqallibal qulub. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub. Ini doanya orang saleh. Tsabbit qalbi ala dinika. Kalau orang saleh takutnya kepada Allah tergelincir. Tapi kalau orang yang berdosa, takutnya kepada Allah apa hukuman. Baik. Kalau kita bertanya, mana takut yang lebih mulia? Takutnya orang-orang yang istiqamah. Dan ingat, semakin kita mengetahui tauhid, semakin kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, hamba-hamba Allah yang alim tentang Allah. Nah, semakin tahu kita tentang tauhid, semakin tahu kita tentang Allah, maka kita semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita kurang takut kepada Allah, berarti apa? Kita kurang ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu. Nah, semakin seorang paham tentang Islam, semakin takut. Dan itu disebut oleh para ulama salaf. Apa kata mereka? Laisal ilm bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya kitab jadi pajangan. Wa innamal ilm ma yurithul khasyah. Yang dikatakan ilmu yang menjadikan orang takut. Baik. Maka lihat, amalan dosa, perbuatan salah, ya, disebut oleh Allah Azza wa Jalla kejahilan. Disebut apa? Kejahilan. Kenapa? Karena dia jahil tentang Allah, makanya dia lawan Allah. Coba dia tahu Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masalah yang kedua. Al-Musannif rahimahullah membawakan ayat surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia ini ada yang mengatakan aku beriman atau kami beriman kepada Allah. Kami bertauhid. Kami ikut sunnah. Fa idza udhiya fillah. Tapi begitu disiksa di jalan Allah, kena cemooh. Kena cobaan dari manusia. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dijadikan ujian manusia itu seperti siksa. Apa katanya berkesimpulan? Gara-gara sengaja sunnah ini maka saya begini. Jangan-jangan dia salah. Nah, andai kata dia benar, tidak mungkin akan dicemooh sama orang. Andai kata dia benar, nggak mungkin diserang sama orang. Oh, berarti dia salah. Ditinggalkanlah kebenaran. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika dia disakiti di jalan Allah, dijadikan ujian dari manusia itu seolah-olah apa? Seolah-olah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa hubungan ayat ini diletakkan dalam babul khawf? Anna katsiran minan nas. Banyak orang yadda'i annahu yakhaf min Allah. Menganggap dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Tapi begitu berbenturan dengan manusia, ya, hakikatnya bukan takut kepada Allah. Takut kepada siapa? Manusia. Takut dicela. Apalagi ancaman. Tidak dikuburkan. Takut. Kalau begawe tidak didatangi. Takut.
Berarti di sini apa? Bahwasanya takutnya bukan kepada siapa? Allah. Tapi takut kepada manusia. Wadalil kata beliau, buktinya kita lihat idza udhiya ala tamassukihi bidinillah. Ketika diuji karena dia berpegang teguh dengan agama Allah, enggak kuat menahan ujian. Ini lebih-lebih di tempat yang dikatakan apa? Minoritas. Buktikan. Kalau dulu jadi preman apa enggak ada yang ngurus dia, tapi begitu rajin ke masjid diurus dia. Aneh apa tidak? Nah, kadang ujian bukan datang dari orang lain, tapi datang dari orang tua. Engkah ngaji sudah. Berhenti sudah. Nah, begitu dikatakan berhenti, ciut nyali kita. Takut kepada siapa namanya? Takut kepada manusia. Fayafir lari. Guna mengikuti kemauan orang banyak. Akhirnya apa? Takut kepada manusia. Sama seperti takutnya kepada Allah. Dan orang beriman harus dia tanamkan di hatinya. Ketika dia mempelajari yang hak ini. Harus diuji. Tidak mungkin tidak. Tapi ujian itu berwarna-warni. Rasulullah SAW telah bersabda. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya siapa? Para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal dengan nabi. Jadi semakin mirip kita dengan nabi, semakin besar ujian kita. Jauh kita dari nabi, ya tidak ada ujian kita. Maka di dunia ini kalau mau Adam ayam ya ikuti orang banyak saja sudah aman. Tapi amankah kita dari Allah? Tidak akan. Maka lihat di dalam suratul Ankabut ayat pertama atau ayat kedua. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim hanya Allah Azza wa Jalla tahu maknanya. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan istirahat, santai mengatakan saya bertauhid, saya ngaji sunnah, sementara belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami sudah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladhina shadaqu wa la ya'lamanna Allahul kadzibin. Dengan ujian itu Allah akan tahu mana yang benar pernyataannya dari lisan sampai ke dada dengan orang yang sekedar apa? Lisan saja. Maka orang Arab mengatakan bil imtihan yukramul maru au yuhan. Dengan ujian itu seorang akan dinaikkan, dimenangkan, diluluskan atau akan dihinakan. Jadi kejujuran iman kita ada pada uji. Ingat, orang-orang sebelum kita disebut oleh Nabi SAW. Yu'ta bimin syarim min hadid. Dibawakan gergaji besi. Fayudha'u ala ra'sihi. Diletakkan di kepalanya. Fayurfarraqu thnatain. Badannya dipecah dua dengan gergaji besi itu. Ma yasuddu dzalika an dinihi. Itu tidak menghalangi mereka di atas agamanya. Wa yumshatu bimushtin min hadid fayumshatu ma duna lahmihi wa 'azmihi. Maka sebagian lagi dibawakan sisir besi yang disisir badannya, yang tersisa tulangnya dan ototnya. Ma yasudduhu dzalika an dini, itu tidak menghalanginya dari agama Allah.
Oh, berarti ujian kita nggak ada apa-apanya. Belum ada, nggak ada apa-apanya masih. Ya, sekedar diusir nggak ada apa-apanya. Ya, Rasul bukan sekedar diusir, mau dibunuh, itu sebabnya malam itu diizinkan hijrah. Bukankah sekeliling rumahnya sudah ada pemuda-pemuda Quraisy yang mengurus pedang? Sudah ada. Itu langkah terakhir mereka. Pemuda-pemuda Quraisy bekali mereka pedang, ya, semua membunuhnya dengan pedang mereka sehingga keluarga Nabi tidak ada yang bisa dituntut. Dan ingat, annal ibad laisa biyadihim jaza' wala hisab. Manusia-manusia ini bukan di tangan mereka balasan. Bukan di tangan mereka hisab. Nah, bukan di tangan mereka surga, bukan di tangan mereka neraka, bukan di tangan mereka keselamatan kita, bukan di tangan mereka rezeki kita. Ingat sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah sekiranya seluruh manusia bukan satu kelompok saja, seluruh selaku kumpul ingin memberikan kita manfaat, ingin bantu kita. Tapi kalau Allah nggak catat kita dibantu dengan bantuan mereka, nggak mungkin kita bisa dibantu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seluruh manusia ini ingin memberi kita mudarat dengan apapun, mau diracuni, mau dibacok, mau diboikot, mau diembargo, tetapi Allah tidak punya catatan kita akan kena embargo, kena boikot. Nggak bakalan. Kalau kita memahami takdir itu seperti ini, fala yanbaghi al-khawf minhum. Nggak perlu kita takut kepada manusia. Tidak perlu juga berharap kepada siapa manusia. Itu sebabnya Allah mengatakan suratul Ankabut ayat 10 ini, wa minan nas, di antara manusia, bukan semuanya. Man yaqulu amanna billah, dia mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, ketika dia diuji karena gara-gara imannya. Dan ingat loh, ujian dan iman satu paket, enggak bisa dipisahin. Antum siap menuntut ilmu sunnah, ya harus siap ujian. Kalau enggak siap, lendek wah. Ngolong-ngolong balik nonton. Diam saja sudah. Ya, ikuti gaya lama sudah selesai. Kenapa? Udhiya fillah, disakiti di jalan Allah. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ya, dijadikan, dianggap ujian itu, wah ini siksa ini. Berarti Allah enggak ridho sama kita ini. Tidak demikian. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga pada kesempatan malam. Annal khawfa minallah. Takut kepada Allah, apa sebabnya? Takut kepada Allah dalam hati manusia, orang beriman itu apa sebabnya? Idza qawiyal yaqinu billah. Apabila yakin kita kepada Allah itu kuat. Yakin apa? Rabban wa khaliqan wa mudabbira. Kita yakin Allah Rabb kita. Yakin Allah yang menciptakan kita. Yakin Allah yang mengatur kita. Yakin akan kekuasaan Allah. Yakin akan uluhiyah Allah. Baru bisa kita takut. Kalau manusia kita anggap masih punya kekuatan, punya kekuasaan, ya,
Kalau kita masih yakin seperti itu, kita akan takut sama manusia. Oh, jangan coba-coba dia punya banyak anak buah ini kan. Tapi lupa kita kalau Allah punya malaikat. Yang lebih hebat dari dia. Kalau seperti itu yakin kita akan lemah. Otomatis takut kita juga berkurang. Sekali lagi, takut kepada Allah di hati pendorongnya apa? Quwwatul yakin. Yakin kita harus kuat kepada Allah bahwasanya Allah Rabb. Allah apa? Yang berhak kita ibadahi. Allah Azza wa Jalla pencipta. Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Wa idza dha'ufa yaqinu billah, maka apabila hati manusia kurang yakinnya kepada Allah, di sana dia mulai bergantung kepada manusia. Kalau kurang yakin kita kepada Allah, kita akan bergantung kepada siapa? Manusia. Di saat itu Allah akan hinakan kita. Dan Allah akan serahkan kita kepada manusia. Baik. Walidha'fil yaqin alamat. Lemahnya yakin itu ada tanda-tandanya. Ini perlu kita cermati. Pertama, an yas'al 'abdu li'irdha'ihim walau ala hisabi sakhatillah. Kalau kita berusaha mencari ridha manusia, meskipun Allah marah. Tetap kita cari keridhaan manusia, meskipun Allah marah, kita langgar perintah Allah, asal bapak senang, bos senang. Kalau seperti ini berarti yakin kita apa? Lemah. Yang kedua, kalau datang rezeki ya dari orang, dari manusia, ya, afwan. Kalau datang rezeki dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara manusia, dianggap manusia itu ngasih dia. Akhirnya dipuji-puji, bahkan apa? Dipuja, disembah. Kalau tidak dapat rezeki dari Allah, dianggap gara-gara manusia, marah kepada manusia. Ini adalah tanda yakin itu lagi apa? Lemah. Berdasarkan ya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Namun ini adalah riwayat yang lemah, tetapi dikuatkan atau cukuplah riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Apa itu? Manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Siapa yang mencari ridhonya Allah, gara-gara mencari ridha Allah manusia marah. Maka apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada dia. Wa arda anhu nas, manusia dijadikan ridha, mau tidak mau. Sebaliknya siapa yang mencari ridha manusia, gara-gara mencari ridha manusia, Allah marah. Sakhitallahu alaih, Allah murka kepadanya, dan manusia dibuat murka kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah yang ketiga atau yang keempat pada kesempatan malam. Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan hadits Aisyah yang saya bawakan tadi. Siapa yang mencari ridha Allah, gara-gara itu manusia marah. Ini apa? Siapa wa anna man bahatha an ridhan nas, siapa mencari ridha manusia walaupun mengakibatkan Allah murka, ujung-ujungnya manusia juga murka. Maka ingat para jamaah, cocok kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Irdha'un nas ghairu maqdur wala ma'mur. Mencari ridha manusia itu enggak bisa dicapai, sekaligus tidak ada yang suruh. Enggak turut dengan luwe.
Ikut orang banyak. Seluruh dalil Quran banyak itu nggak ada yang bagus. Yang bagus itu hanya banyak anak. Ya, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi wanita al-walud banyak anak, al-wadud penuh cinta. Kenapa? Aku bangga banyaknya umatku hari kiamat. Satu-satunya hadis yang memuji banyak. Yang lain enggak ada. 73 umatku pecah kata Nabi. Semuanya neraka. Berapa yang masuk surga? Banyak? Satu. Jadi ingat Imam Syafi'i mengatakan irda'un nas ghairu maqdur wala ma'mur. Mencari ridha manusia itu enggak bisa dan tidak disuruh. Wa irda Allah maqdur wa ma'mur. Adapun mencari ridha Allah bisa. Dan diperintahkan. Lihat, ibtigha mardatil. Ibtigha wajhil. Ibtigha mardatillah. Mencari ridha Allah. Kemudian ucapan beliau yang lain, ridwan nas ghayatun la tudrak, kata beliau. Ridha manusia itu tujuan enggak bisa dicapai, kata Imam Syafi'i. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka. Ambillah perkara yang memperbaiki dirimu. Fal'aqil. Maka orang yang berakal yang mencari ridha Allah meskipun manusia marah. Manusia meskipun mereka tidak suka. Ingat, berapa hari sih dia nggak suka? Coba pakai cara Nabi SAW. Dia nggak suka sama antum, tapi apa? Kasih dia hadiah. Eleh dia. Iya. Kenapa? Tabiat manusia yuhibbu man ahsana ilaih. Dia akan cinta kepada orang berbuat baik kepada dia. Maka lihat apa kata Nabi? Tahadu, tahabu. Kasih hadiah, kalian saling cintai. Tebarkan salam, kalian saling cintai. Maka lihat Rasulullah SAW kasih Badar bin Uyainah atau Badar bin Hisn, yang mana dikasih oleh Nabi 100 ekor onta. Masih cemberut mukanya. 200 ekor onta. Baru dia segar mukanya. Akhirnya pulang kampung, apa katanya? Ya kaum aslimu. Hai kaumku, pecat minutan Islam katanya. Ayo ikut masuk Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Muhammad itu kalau ngasih seperti orang tidak takut bangkrut. Tidak takut miskin. Nah, pakai apa? Hadiah. Ini adalah ta'liful qulub, menjinakkan hati. Tapi orang sekarang pintar juga apa namanya? Nah, coba nyawa-nyawanya tapi yang hadiah nemak nurut ya. Terserah. Ya, ingat. Dan ini dikatakan mudarah. Apa arti mudarah? Badlud dunya min ajlid din. Mengorbankan dunia untuk menyukseskan agama. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu mengorbankan agama, yang penting mau dunia. Ini nggak boleh. Agamanya korban, yang penting dunia dapat. Ini musibah. Ini adalah sifat orang munafik. Waddu law tudhinu fayudhinun. Itu mudahanah, tidak boleh. Jadi korban dunia, tapi dapat apa? Akhirat atau selamat urusan akhirat kita. Jadi ingat sekali lagi, orang yang berakal adalah siapa? Yang mencari ridha Allah meskipun manusia marah. Baik, apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Yaitu apabila mencari ridha Allah tetapi mengakibatkan manusia marah, nah gara-gara itu bisa jadi takut kita kepada manusia.
Bisa jadi apa? Takut. Maka di sini mengingatkan kita, jangan takut. Kenapa? Ujungnya, kalau kita cari ridho Allah, manusia itu dibuat ridho sama Allah. Ingat loh, yang pegang ubun-ubun manusia siapa? Yang pegang ubun-ubun seluruh makhluk siapa? Allah. Adakah yang mustahil bagi Allah? Nane gedak lema apa? Senang dibuat sama Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dia tidak suka. Besok dibuat suka sama Allah. Apa yang susah? Tetapi kalau kita membuat manusia senang, bisa? Belum tentu. Wa khulasatul bab, ringkasan bab ini. Annal khawfal mashub bit ta'dhim. Takut yang dibarengi dengan pengagungan. Wal ijlal, penghormatan. Ini adalah namanya takut ibadah. Tidak boleh dipalingkan kecuali kepada siapa? Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, jatuh dalam apa? Asyirkul akbar. Sudah disebutkan, takut lumrah wajar. Takut kepada ular, ada wajar. Tidak ada pengagungan terhadap ular. Beda kalau orang nyembah ular lagi, lain ceritanya. Wahakadha. Saya kira demikian para ikhwan rahmatullah azza wa jalla. Habislah bab ini. Insyaallah berikutnya bab firman Allah tentang at-tawakkul. Bersandar hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Wal ilmu indallah. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.